Apa yang sebutkan aja Ya. namanya, siapa yang bertanya pertama? Yang pertama Edis TV. Oke, silakan kepada saudara Edis TV, Bang Edis ini ya, yang debater yang sudah lama juga ini. Saya dengar namanya, cuma belum ketemu. Oke, silakan Bang Edis, langsung aja ajukan pertanyaannya. Bang Edis, sudah buka mic. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi saya ingin mengajukan pertanyaan yang sederhana aja lah ya, karena selama ini tuh kadang-kadang kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu. Jadi saya itu ada pertanyaan, dua pertanyaannya, tapi itu sejenis, ya sejenis. Tapi sebelum masuk ke situ ke pertanyaan saya itu ingin bertanya dulu sama Muslim ini, apakah kalian itu percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan sesuatu? Itu dulu, karena kalau itu tidak dikonfirmasi, saya rasa pertanyaan ini akan sia-sia gitu. Karena saya baca di dalam surat An-Nahl ayat 89, dikatakan di sini, dan kami turunkan Al-Quran ini ya sebagai kitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Pertanyaan saya, apakah kalian percaya bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Itu dulu, sebelum saya masuk pertanyaan. Iya, kami percaya. Semua Muslim percaya. Baik, terima kasih. Sebentar dulu Bang Edis. Host, tolong Bang Yusuf Pei. Oh, sudah dibuka mic-nya. Dijadikan co-host karena salah satu narasumber kita, Yusuf Pei. Silakan, lanjut Bang Edis. Baik, terima kasih. Kalau Muslim di sini percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Artinya, saya tidak perlu lagi capek menjelaskan surat An-Nahl 89 ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Baik, masuk ke dalam pertanyaan sekarang. Jadi pertanyaannya begini Bang, ketika saya mempelajari Al-Quran ini selama 9 tahun ya, saya itu menemukan banyak sekali pertanyaan di dalam Al-Quran dan saya membaca buku-buku tafsir. Nah, yang menjadi keheranan saya begini, ketika saya mempelajari tafsir-tafsir dari banyak tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, saya melihat satu kehebatan para mufasir ini. Ya, teman-teman Kristen kalau nggak tahu mufasir itu penafsir ya, penafsir Al-Quran. Hebatnya mereka ini bisa mengetahui hal-hal yang sama sekali tidak pernah dijelaskan oleh Al-Quran. Ya, salah satu saja yang paling simpel, ini saya nanti akan punya dua ya. Yang paling simpel begini. Kalau kita membaca surat Yusuf, ya, surat Yusuf itu dikatakan Yusuf itu punya adik. Ya. Kemudian dan juga punya saudara-saudara. Nah, ketika saya membaca buku tafsir, saya melihat mufasir ini, sebut saja misalnya Ibnu Katsir dan lain-lain, mengatakan bahwa nama adik dari Yusuf ini namanya itu Bunyamin. Ya, Bunyamin ya, B-U-N-Y-min ya, Bunyamin. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini. Dari mana mufasir ini bisa tahu nama Bunyamin ini? Itu problem yang pertama. Apakah kalian masih mempercayai bahwa Al-Quran ini kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Itu pulang ke pertanyaan itu lagi. Nah, saya minta itu dijawab dulu sebelum saya lanjutkan. Dari mana dia tahu mufasir ini tahu nama adiknya Yusuf itu Bunyamin? Oke, terima kasih Bang Edis. Kami minta selama narasumber menjelaskan, kami harapkan tidak usah dulu dipotong. Nanti ada kesempatan yang kita berikan seluas-luasnya kepada penanya untuk memberikan tanggapan atau pendapatnya pun tidak apa-apa, nanti disampaikan. Nanti pihak narasumber pun akan menjelaskan lagi supaya tertib. Insya Allah kita berikan waktu seluas-luasnya nanti untuk memberikan tanggapan, sanggahan, bahkan menyampaikan pendapatnya. Nah, nanti kita akan, narasumber kami akan menjelaskan dari versi Islam. Silakan Ustadz Naja. Kita mulai tadi di 935 ya. Ya. 835. Oke, silakan Ustadz Naja. Sudah? Ya, tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum panjenengan semua membaca kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama,
kita harus tahu bahwa dalam memahami Al-Quran itu ada teorinya, ada konsepnya, ada ilmu-ilmu yang disampaikan sejak zaman Rasulullah sampai kepada para ulama. Dalam memahami Al-Quran pertama ada istilahnya ilmu ulumul Quran. Seperti dalam kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Ada yang namanya manhajut tafsir. Kemudian ada istilahnya tafsir bil ma'thur. Ada tafsir bil ru'yi dan lain sebagainya. Nah, ketika jenengan semua sudah mempelajari itu semua, sudah bisa paham, kok masih ada yang bertentangan di dalam Al-Quran, maka sampaikan riwayat itu kepada kami. Kita akan membahasnya dengan sambil ngopi dan santai. Seperti di dalam surah Yusuf, ayat 8. Dikatakan Allah berfirman, "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin." Ketika mereka berkata sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat, sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Itu yang disampaikan oleh saudara Yusuf. Nah, cerita tentang Nabi Yusuf itu juga diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Sehingga para sahabat memahami maksud dari ayat tersebut. Lalu para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke kita sekarang. Seperti Al-Imam An-Nawawi yang hidup di Banten juga menerangkannya dalam kitab Marah Al-Labid, itu juga menerangkan. Dan kitab-kitab para ulama yang lain. Jadi maksud dari Al-Quran itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sampai ke... Kenapa? Karena beliau yang faham dari maksud Al-Quran tersebut. Sekian dulu, Bang Awi. Oke, terima kasih. Tolong diresen si Bang ini ya, Bang siapa namanya, Bang Edis, supaya kalau pesat bertanya, silakan Bang Edis, silakan berikan tanggapan, sanggahan atau pendapatnya, nggak ada masalah. Itulah jawaban dari narasumber kami, silakan. Baik, terima kasih ya. Tadi seperti yang saya katakan ya, makanya di awal tadi saya katakan, apakah kalian mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tetapi apa yang dijelaskan oleh Bapak Ustadz tadi, sayangnya tidak berasal dari Al-Quran itu sendiri. Nah, di satu sisi Al-Quran mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi di sisi lain Pak Ustadz tidak menggunakan Quran itu untuk menjelaskan apa yang saya tanyakan. Nah, kalau dikatakan bahwa informasi itu dikatakan disampaikan oleh Muhammad, disampaikan kepada tabi'in, tabi'un dan seterusnya dan sampai seterusnya dan sampai terusnya, terus terang saja saya belum menemukan ya. Ya mungkin ada, tapi nanti bisa dicari tahu di mana Muhammad pernah memberitahu bahwa nama adik Yusuf itu Bunyamin. Ingat ya, Bunyamin ya, bukan Benyamin ya. Nah, kalau kita menganggap bahwa Yusuf yang ada di dalam Al-Quran ini adalah orang Yahudi atau anaknya Yakub yang berbahasa Ibrani ya, bangsa Israel, maka nama-nama itu wajib kita pahami sesuai dengan bahasa orang Ibrani, ya, bahasa orang Yahudi. Sama seperti ini contoh misalnya. Kalau kita bicara misalnya taruhlah abad pertama, ada orang Inggris bernama Sujono, ya. Orang asli, taruhlah orang Birmingham sana, orang kampung Birmingham asli Tulen, bapak ibu asli Inggris mata biru, hidup di kampung pedalaman Inggris bernama Sujono. Ini tidak masuk akal gitu loh. Tidak masuk akal, bagaimana mungkin ada orang Inggris di pedalaman abad pertama bernama Sujono, karena Sujono ini kan nama Jawa. Nah, ini saya berpikir nama Bunyamin ya, bukan Benyamin ya. Bunyamin ini kalau di dalam bahasa Ibrani itu tidak ada artinya. Nah, itu akan saya bandingkan misalnya dari dalam kitab Kejadian ya. Bagaimana Yakub itu menamai anaknya Benyamin. Jadi saya bacakan saja ya. Kejadian 35 ayat 18, ketika ia hendak menghembuskan nafas, maksudnya Rahel ya, istrinya Yakub, ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian,
diberikannya lah nama anak itu Ben-Oni, ya. Jadi Rahel itu anak laki-lakinya itu dikasih nama Ben-Oni sebelum dia meninggal. Tetapi ayahnya yaitu Yakub menamainya Benyamin. Jadi Benyamin itu artinya ada artinya. Tadi Ben-Oni itu nama anak kesengsaraan, ya. Kemudian diganti menjadi Ben. Ben itu kalau bahasa Arabnya bin, ya. Benyamin. Yamin itu artinya kanan, ya. Artinya anak kesayangan, anak kesukaan. Nah, jadi saya bertanya gitu. Pertama, sumber Muhammad mengatakan bahwa adik, suara siapa yang batuk ini? Sumber dulu. Ya, silakan lanjut. Ya, sumber pertama yang mengatakan bahwa nama adik Yusuf ini Bunyamin, yang tentu saja itu tidak ada maknanya di dalam bahasa Ibrani, itu dari mana Muhammad dapatkan? Nah, ini pasti nanti teman-teman muslim mengatakan dari wahyu. Kalau dari wahyu, siapa yang nyuruh Muhammad untuk tidak menempatkan itu dalam Al-Quran? Nah, kalaupun misalnya nanti ditunjukkan hadisnya, saya minta hadisnya itu, kalau itu diberitahu dari Allah, ada nggak firman Allah ngomong sama Muhammad, Muhammad yang ini jangan masukin Quran, yang ini jangan masuk, yang ini masukkan hadis saja, ada nggak begitu? Nah, ini mohon maaf, kecurigaan saya begini, saya langsung ke poinnya aja, kecurigaan saya begini, apakah jangan-jangan, ini bertanya ya, bukan menyimpulkan, apakah jangan-jangan para mufasir itu menggunakan Bible, ya, sebagai buku pedoman mufasir. Jadi bukan seperti yang Pak Ustadz tadi katakan bahwa mufasir punya ilmu, cabang ilmu, nahu, sorob, balago, diperlukan disiplin ilmu. Pertanyaan saya begini, disiplin ilmu apa yang digunakan untuk menafsirkan adik Yusuf itu? Nah, ini langsung saya tutup aja pertanyaan saya. Itu sebenarnya sama juga dengan misalnya pengetahuan umat muslim yang mengatakan bahwa Ibrahim itu punya istri 2. Karena sepanjang saya membaca Al-Quran, saya tidak pernah menemukan ada satu indikasi bahwa istri Ibrahim itu 2. Apalagi umat muslim bisa tahu nama anaknya Ibrahim dari Sarah itu Ishak, nama anak dari Hagar itu Ismail. Ini dari mana ini dapatnya? Seperti itu sama itu nanti kesimpulannya ke situ. Kalau dari Muhammad, mana buktinya? Di hadis mana? Kemudian siapa yang nyuruh Muhammad tidak memasukkan itu ke dalam Quran? Karena saya tutup lagi, saya memiliki satu kecurigaan bahwa para mufasir itu sebenarnya menggunakan Bible. Ini kecurigaan saya loh ya, saya nggak apa-apa, sampaikan aja. Saya sudah sampaikan tadi bahwa silakan sampaikan pendapatnya, nggak masalah. Oke, ini kecurigaan saya bahwa mufasir itu saya rasakan mereka kayaknya punya Bible di rumah yang dijadikan sebagai kitab petunjuk atau kitab panduan untuk menafsirkan Al-Quran. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Edis. Bagus ini paparan dari Bang Edis, cukup panjang. Saya sangat menyimak. Ya, kita berikan kesempatan kepada narasumber kita juga. Insya Allah dipaparkan lebih panjang lagi. Mohon kita menyimak ini karena bagus ini pemaparan dari Bang Edis. Saya terkesima cara pemaparannya. Kesimpulannya jangan-jangan penafsir itu punya Bible di rumah untuk menafsir Al-Quran. Nggak masalah, itu pendapat. Dan itu tidak salah pendapatnya seperti itu, nggak masalah. Silakan ke narasumber kita, silakan Bang Yusuf PE atau Bang Ustadz Najak tetap. Oke, sudah ya. Sebenarnya, ya, setelah ini tambahi Ustadz Yusuf ya. Ya. Insya Allah. Siapa tadi yang namanya yang bertanya? Silakan. Yang bertanya siapa? Bang Edis. Itu Edis. Bagus Edis sekali Bang Edis. Ya, Bang Edis kan Bang Edis kan belum pernah belajar tafsir, hanya membaca-baca tapi tidak mengerti ilmunya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, seumpama kita balik sedikit. Nanti saya jawab ya. Seumpamanya saya minta pokoknya harus ada di Bible bahwa di Bible itu menerangkan tanggal 25 Desember Isa itu lahir. Pokoknya enggak mau, di kalender enggak mau, di Bible pokoknya. Nah, kan sama seperti itu. Sedangkan di dalam Islam itu pemahamannya tidak sesempit seperti itu. Dalam surat-surat ya yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada istilahnya asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul, sebab turunnya hadis tersebut. Nah, ketika Rasul diceritakan tentang cerita-cerita pada para nabi terdahulu,
Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak." Semua cerita para nabi terdahulu, Muhammad, aku ceritakan kepada kamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, agar menguatkan hatimu. Agar Nabi Muhammad sabar dalam berdakwah. Jadi semuanya sudah diceritakan. Dan kenapa di Al-Quran kok tidak tertulis harus bunyamin seperti itu? Di Al-Quran memang Al-Quran itu memang menjelaskan semua permasalahan kita bagi orang yang ilmunya sudah sampai kepada batas tersebut. Sedangkan kita yang masih masa-masa belajar, ya bisa menjelaskan tentang ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran. Salah satunya ilmu asbabun nuzul. Kemudian di dalam ayat Al-Quran jelas Allah mengatakan, semua cerita para nabi aku ceritakan kepadamu. Wa kullana naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dari para nabi terdahulu, Nabi Yusuf, saudara-saudaranya, ma nusabbitu bihi fu'adak. Agar menguatkan hati kamu, Muhammad. Nah, cerita itu diceritakan oleh Nabi Muhammad. Nah, nyarinya cerita-cerita seperti itu, jenengan harus pakai kitab sejarah namanya, ya, sejarah para nabi. Seperti dalam kitab Qososul Anbiya, karya tulis ya kitabnya ya. Qososul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Qososul Anbiya itu artinya cerita-cerita para nabi. Di sana dijelaskan. Bahkan juga dijelaskan ketika Nabi Isa bersaksi bahwa akan ada nabi setelah aku, itu ada di dalam cerita itu. Nah, jadi kalau membaca sejarah itu harus lengkap dan ilmu Al-Qur'an itu penting. Kenapa? Biar tidak menuntut ya. Itu kan menuntut namanya. Pokoknya harus ada di Quran seperti ini karena Quran menerangkan akan menjadi penjelasan bagi umat muslim. Nah, penjelasan yang bagaimana? Kemudian Al-Quran ini bagaimana cara memahaminya? Itu kan fasenya sangat lama. Sehingga tidak bisa untuk menuntut seperti itu. Karena tuntutan seperti itu menunjukkan kependekan pengetahuan. Sedangkan kita tidak seperti itu. Monggo, teruskan Ustaz Yusuf. Oke, terima kasih Ustadz Wafi. Saya hanya menambahkan sedikit ya tentang apa yang dikatakan oleh Ustadz Wafi. Mari kita buka dulu ya di dalam Quran surah Yusuf ayat 8 yang ente maksud gitu. Di sini Edis, kenapa ulama mufasir kita mengetahui bahwa saudaranya itu adalah Bunyamin ya, Bunyamin gitu. Coba kalau kita lihat dari teks dulu, izqalu. Nah, ketika dia berkata la Yusufa. Nah, pada waktu itu Yusuf wa akhuhu ahabbu. Wa akhuhu, kata akhuhu ini menyebutkan dan saudaranya gitu. Saudara Yusuf siapa? Saudara kandungnya. Karena dia mempunyai beberapa saudara gitu. Ahabbu ila abina. Nah, ayahnya lebih mencintai Yusuf serta saudaranya gitu. Minna wa nahnu usbah. Artinya dia wa nahnu usbah, ada saudara-saudara lain yang tidak sekandung gitu. Maka dari itu secara tidak langsung Edisi Dabutar sudah mengkonfirmasi dan mengecek bahwa benar di dalam sejarah saudara Yusuf itu bernama Benyamin gitu. Padahal tidak ada kata Edis di kata bahasa Ibrani Benyamin dan Bunyamin. Ya memang kalau di bahasa Arab memang tidak ada kata ben gitu ya, Benyamin gitu. Tapi di dalam bahasa Arab dia mempunyai kasroh fathah dhammah gitu dengan kata Bunyamin. Jadi penyebutan masalah bahasa aja Edis. Nah, kata wa akhuhu di sini menunjukkan bahwa dia mempunyai saudara kandung. Nah, setelah dicek Edis, ternyata memang di dalam bahasa Ibrani dia mempunyai saudara yang bernama Benyamin gitu. Silakan. Oke, masih ada tambahan. Kalau begitu kita langsung aja, mungkin masih mau ditanggapi oleh Bang Edis. Kita berikan kesempatan Bang Edis. Silakan Bang Edis. Aku dulu dong dikit sebelum Edis. Oh ya, oke. Tadi soal Bunyamin ya, soal Bunyamin katanya nggak ada artinya di Arabik. Ya memang nggak ada artinya. Kenapa? Karena kan serapan ya. Serapan itu kalau dalam Inggrisnya loan word. Nah, posisinya sekarang kalau misalnya kita lihat, nih, ini contoh linguistik. Misalnya kisah para apostolos 7 nomor 45. Nah, di situ kita lihat ada
ada ini, ada bentar. Silakan dibacakan aja Nih, kalau memang kayak ini. gini, kayak gini. Nah, ini eh kisah para apostolos 745. Nah, kelihatan nih di sini ya. Nah, di sini kan ada kata Joshua. Joshua. Ini diterjemahinnya Joshua kalau dalam Inggrisnya. Joshua kalau dalam Hebrew ada artinya gitu. Joshua ini artinya apa? Yotfevave menyelamatkan gitu. Tapi ketika dibawa ke Yunani ini menjadi Ieso. Ieso ini artinya apa? Hampa artinya. Kosong, nihil, nggak ada apa-apanya. Gitu kan. Cuman apa kita akan mengikuti cara logika Edis? Kan nggak begitu ya, sehingga ya wajar-wajar aja karena Yunani kan nggak ngerti Ibrani itu setiap namanya ada artinya. Yunani kan ya paling enak nyaplok-nyaplok yang ada aja lalu dijadikan keimanannya Yunani gitu. Sehingga kalau asalnya Yosua karena lidahnya nggak bisa ya jadinya Ieso. Ieso nggak punya arti apa-apa. Tapi Yosuanya ada arti. Apa artinya? Yotfevave menyelamatkan. Nah, itu sama seperti Benyamin dan juga Bunyamin gitu kan. Itu sama kayak gitu, Dis. Jadi jangan menanyakan sesuatu yang memang dalam kadar linguistik itu jatuhnya ke ranah loan word atau kata serapan. Sekian dari Kores Kristus. Silakan Bang Edis, ya atau masih mau ditanggapi? Iya, Silakan. sebenarnya tadi saya sudahan. Kenapa saya masih berlanjut? Karena apa yang saya tanyakan itu sama sekali tidak dijawab. Jadi begini, pertama yang saya tanyakan adalah di mana bukti bahwa Muhammad itu pernah mengabarkan atau pernah menginformasikan bahwa nama adik Yusuf itu namanya Bunyamin. Itu di mana? Itu pertama, sama sekali tidak ada yang menjawab. Kemudian yang kedua, dari mana juga umat muslim tahu bahwa istri Ibrahim itu ada dua dan istrinya Sarah itu punya anak namanya Ishak, istrinya Hagar itu punya anak namanya Ismail. Itu terus terang saja saya katakan di dalam Quran itu tidak pernah ada. Sampai kiamat, sampai pohon kurma, pohon durian tumbuh di Arab Saudi juga nggak bakal ada itu informasi itu dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, kalau itu dari Muhammad, hadisnya mana? Dan juga mana perkataan Allah yang mengatakan Muhammad yang ini jangan masukkan Quran? Karena kan dari wahyu juga itu. Kan tentu saja kan Muhammad dapatnya dari wahyu, bukan dari, dia tahu dari mana kalau bukan dari wahyu. Nah, itu tadi tidak dijawab. Nah, kemudian masalah Bunyamin dan Binyamin ini begini teman-teman ya. Sebenarnya bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu masih masuk dalam rumpun yang sejenis. Kalau Yunani itu beda. Tadi seperti Trayon ya bilang mengatakan bahwa Yesus ya menjadi Yeshua menjadi Yesus. Ya itu tidak menerjemahkan ya. Itu hanya logat gitu loh. Jadi tidak pernah menanukan. Itu ketika bahasa-bahasa itu diterjemahkan karena huruf-huruf Yunani itu tidak bisa dan lidah Yunani tidak bisa. Jadi itu bukan mentranslate ya, hanya saja dalam logat Yunani. Nah, seandainya Benyamin ini dalam logat Arab, seharusnya bukan Bunyamin, tapi bin ya, karena bahasa Ibraninya itu kan ben itu kan anak. Kalau bahasa Arab itu bin, bukan bun. Nah, ini menjadi satu pertanyaan saya. Apakah di sini para mufasir itu salah menyalin huruf? Seharusnya bin tapi menjadi bun ya gitu. Karena itu kan bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu masih serumpun. Kalau Yunani dengan Ibrani itu nggak ketemu. Sama dengan Inggris ke Indonesia itu nggak ketemu. Jadi itu hanya logat saja ya. Memang kalau dikatakan tidak ada artinya benar tidak ada artinya. Tapi ingat ini hanyalah transliterasi ya, transliterasi apa penerjemahan penerjemahan ke dalam bahasa lain. Tapi dalam Quran ini informasinya dari Muhammad loh. Kalau Muhammad kan tahunya pasti dari Allah logikanya. Nah, apakah Allah ingin menerjemahkan itu ke dalam bahasa Arab? Bagaimana ini kok ben
itu sejenis dengan bin dalam bahasa Arab, tapi menjadi bun nyamin, yang tentu saja seperti siapa tadi Kores bilang itu tidak ada maknanya. Nah kemudian yang terakhir ini tadi, biar ini saya minta itu dijawab ya, biar nggak ini, saya minta hadisnya, minta ininya di hadis berapa bahwa itu mengatakan apa, karena intinya begini, apakah para mufasir Al-Quran itu menggunakan Bible sebagai kitab panduan mereka untuk menerjemahkan Al-Quran? Kalau mufasir saja menggunakan Bible sebagai kitab panduan untuk menafsirkan Al-Quran, kenapa Muslim yang zaman sekarang itu tidak mengikuti jejak para mufasir untuk menggunakan Bible sebagai kitab untuk memahami Al-Quran? Karena Al-Quran sendiri mengatakan, jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Nah, prihatinnya saya, kenapa Muslim generasi 2021 sekarang justru seperti memusuhi Bible, padahal para mufasir sendiri, jika ini terbukti, mufasir mengutip itu dari dalam Bible, menggunakan Bible itu sebagai rujukan. Karena apa? Closing. Karena apa? Karena satu-satunya kitab Dia nggak akan dipotong kok. Lanjut aja. Satu-satunya kitab satu-satunya kitab yang menerangkan bahwa nama adik Yusuf itu Benyamin, itu hanya Bible. Tidak ada kitab di bawah kolong langit ini yang menjelaskan nama adik Yusuf anak Yakub, Benyamin. Nggak ada, hanya Bible. Nah, dari mana bukan Muhammad ya, para mufasir tahu ini? Kalau dari Muhammad, coba tolong hadisnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, ini aku duluan ya, start Afwan. Nanti tinggal dihinggapi aja. Pertama, kita mengakui bahwasanya memang Biblos ini adalah mengandung sejarah-sejarah mengenai kenabian. Kita mengakui itu, Biblos itu. Cuman yang perlu dipahami adalah ketika Biblos dicecer per kitab, maka ini akan tipis-tipis. Setiap kitabnya tidak akan melengkapi yang lainnya. Kalau dicecer ya, kalau kita adu dengan Al-Quran, dengan kitab Yesayato, Al-Quran dengan kitab Kejadianto, Al-Quran dengan kitab Imamato, itu akan kalah jauh. Semua kitab-kitab Biblos akan kalah jauh dengan kelengkapan Al-Quran. Berhubung di clipping menjadi geplok, nah gitu kan, perjanjian lama, terus ditambah lagi karena mungkin kurang lengkap, geplok lagi dengan perjanjian baru, jadinya seakan-akan menang gitu kan. Cuman kalau dicecer kalah. Aku yakin kalah itu. Kemudian sekarang mengenai pertanyaan Edis, tentunya Edis sudah tahu dong apa itu Israiliyat gitu loh. Israiliyat ya. Sehingga benar, ketika ada sesuatu yang dirasa, oh ini di kitab-kitab terdahulu sudah dijelaskan, maka mufasir akan bertanya ke sana, akan melihat ke sana gitu. Oh ternyata ini Benyamin adiknya Yusuf, cuma ditransliterasi ke Arab menjadi Bunyamin gitu. Nah, posisi mengenai Benyamin kenapa nggak menjadi Binyamin itu lagi-lagi ya itu logatnya aja, enaknya bagaimana gitu. Karena Yahudi kan mempunyai 6 logat ya. Pertama logat Yerusalem, terus ada logat Babilonia, terus ada logat Yemen, belum nanti ada logat-logat yang Eropa. Dekat yang mana yang Arab ini gitu. Sehingga Arabik akan mendekati ke logat yang paling dekat dari Yahudi kepada Arab. Nah, kayak gitu. Itu perkara mudah sebenarnya. Lalu kemudian kalau misalnya dibilang ini hanya logat untuk yang Yunani, terutama ketika Yosua menjadi Yesus, itu ada penambahan 2 huruf yang nggak penting. Pertama itu huruf Epsilon, lalu kedua huruf Sigma. Buat apa ini? Kok tiba-tiba ada Sigma di belakangnya, as gitu? Karena Yosua A belakangnya gitu kan, Alef, Yosua, udah kelar. Nggak ada Yosuas gitu, nggak ada. Lalu kemudian kenapa Benyamin tidak menjadi Benyamin lagi di Arabik? Ya karena Arabik tidak mengenal pelafalan Edis gitu loh. Sekian dari Kores Kristus. Tafadol Ustaz kalau mau ditambahkan. Kayaknya cukup ya. Billy ke penanya selanjutnya. Tunggu dulu Pak Pras, tunggu dulu. Perlu dijelaskan dari narasumber. Ya, kemudian Kores memberikan perbandingan yang tidak tidak sesuai ya. Pak Pras. Seimbang dong. Benyamin Bunyamin, Yesus sama Yosua ini kan seimbang. Sabar Kores. Biar moderator yang aturnya. Silakan Ustadz aja atau Bang Yusuf silakan dulu karena panjang selebar tadi masa penanya lebih panjang lebar dari para narasumber. Silakan. Pak Pras, mohon maaf Pak Pras, nanti setelah itu dipersilakan kok untuk Pak Pras mengajukan penanya berikutnya. Tenang aja.
Silakan Ustadz aja kalau mau di. Enggak, karena jawabannya tidak mengarah kepada yang pertanyaan, tetapi masuk ke bidang yang tunggu aja Pak tidak Pras. sesuai. Enggak kok, tadi gue udah jawab. Mengenai tokoh-tokoh dahulu kan Israel. Enggak usah takut sesuai Pak Pras. Kores. Tidak usah takut dengan ini jawaban. Tidak usah takut jawaban Kores tidak sama Yosua masa enggak sesuai sama Jadi Pak Pras tolong ya, kalau Bapak bilang tidak sesuai itu masalah Bapak. Biarlah netizen yang mendengar ya. Dia mau jawab gimana, silakan Pak Ustadz aja ditambahkan. Sabar Pak Pras, sabarlah. Coba baca Mas Edis ini. Coba baca ini. Saya ingin tahu saja, jangan belajar apa tidak gitu. Jadi dikores ya, ke topik ya. Enggak, ini loh yang saya screen ini ya. Ilqalu la Yusufu akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ai uzkur ya Muhammad. Coba ini baca, jenengan artikan. Saya sekedar ingin tahu, jenengan itu belajar apa tidak? Soalnya kan maksa gitu loh. Pertanyaannya sudah dijawab, karena kami menjawabnya dengan ilmiah, dan Anda belum pernah belajar ilmu yang kami sampaikan, makanya blunder akhirnya. Sekarang saya ingin coba, di screen ini Anda baca. Coba artikan. Silakan dibukakan edisinya. Sudah kita buka media Edis, silakan Bang Edis. Monggo. Edis kalau berhubung dengan pertanyaan nggak perlu dijawab. Ini berhubungan loh, kan dia mintanya hadis Nabi Muhammad katanya. Biar Edis dulu Pak Pras, sabar. Gini, bukan dengan cara menguji, tapi kalian menjawab aja. Pak Pras mau berdebat dengan saya kan? Boleh. Pak Pras, kapanpun seluruhnya mau debat dengan saya juga boleh. Enggak, maksudnya harus ke moderator berdebat ini. Pak Pras kok jadi ini ya mendikte ya. Jangan. Oke, saya mute all dulu. Apakah boleh ini moderator dengan moderator berdebat? Kalau boleh, ayo kita debat. Ini ranahnya narasumber dengan partisipan. Jangan melanggar aturan yang sudah disepakati di meeting ya, di technical meeting. Kalau memang boleh partisipan dengan moderator yang berdebat, saya duluan yang debat. Bukan dong, saya kan mengarahkan. Pak Pras, sekarang kami gini, kami sebagai narasumber, ya Hmm. Pak Pras ya, kami menjelaskan apa yang Anda tanyakan, jangan dipotong agar Anda mengerti gitu. Masalah terima atau tidak itu urusan Anda. Silakan orang yang menilai, yang menonton gitu. Anda nggak perlu komplain. Lagian Yesus sama Yosua masa nggak nyambung sih dengan Benyamin Bunyamin? Bukan di bidang itu, Kores. Silakan Bang Edis dibacakan dulu di sana kalau memang Anda pernah belajar, karena kan katanya Anda selalu belajar. Tolong coba kita mau lihat apakah Anda benar-benar belajar. Jangan sampai itu menjadi framing di sini. Iya, Silakan gimana? Biar orang juga tahu keilmuannya di situ yang ada di layar. Iya, kenapa? Silakan Ustaz aja. Apa maksudnya? Halo? Ya Ustaz Naja, silakan maksudnya gimana? Ini tafsir apa? Loh, Di mute mungkin. coba Ini dibaca dulu. Kalau lomba-lomba baca Quran aja nanti, lomba-lomba baca Arab. Baca Ya. Quran katanya. Kalau menurut saya nggak relevan. Kenapa dari dulu bukan kalau Quran, lomba baca huruf Arab? Jawab aja bukan lomba baca pertanyaannya, huruf Edis. Arab. Karena Kenapa Edis kalau kan lomba baca bagian huruf Arab bertanya. sekarang? Bukannya Apa? bagian Muslim bertanya. Ini loh. Enggak, yang Ini saya bukan heran. Quran yang di ini. Iya, yang saya disampaikan ngerti. Ustaz aja. Iya, saya ngerti itu. Saya ngerti. Pertanyaannya kenapa kok jadi lomba-lomba baca huruf Arab? Aduh, Dis, Loh. kamu Oke, saya mute all, mohon maaf. Ini bukan lomba baca huruf Arab. Tadi kan Bang Edis mengklaim dia sudah belajar. Dia sudah 9 tahun loh, Bang. Dia sudah banyak baca literatur. Makanya di sini kalau memang Anda sudah membaca, kan tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Naja, tapi masih dibantah. Nah sekarang kalau memang Anda sudah pernah belajar, ya di sana di atas ini apa bacaannya, bagaimana maksudnya, apa yang di layar ini, kalau memang Anda sudah pernah belajar, gitu loh. 9 tahun loh belajar bahasa Arab dia loh. Jangan sampai mengatakan sudah pernah belajar, sudah baca semua literatur. Edis nggak perlu dijawab kalau nggak sesuai dengan Ternyata pertanyaan, hal karena seperti bagian ini kamu ternyata tidak diketahui gitu loh. Berarti apa yang disampaikan Bang Edis bahwa dia pernah belajar itu semuanya bullshit kalau begitu. Silakan. Itu nanti penonton yang menilai berdasarkan pertanyaan dia dan jawaban kalian. Oke. Enggak, posisinya begini, yang ditampilkan oleh Ustaz Naja itu. Saya rasa ke pertanyaan selanjutnya atau Ya, ini yang ditampilkan Ustaz Naja itu jawaban untuk Edis. Ini bahasa Arab.
Oke. Biar Benyamin itu kan? Ya, ya. Kalau menurut saya pindah ke topik kedua Oke. selanjutnya. Oh ya Oke, udah. Pak Pras. Ya, Silakan lanjut ke pertanyaan. ya. Silakan, Pak Pras. Silakan. Oh, Ya. seharusnya Pak Moderator dijelaskan Karena udah dulu terlalu apa yang panjang. ditampilkan. Ada batasan Karena waktu dalam penjelasan? gini loh Pak, kalau belajar itu belum tentu Begini harus kan belajar sudah- bahasanya atau apa. Tapi kan ini gilirannya adalah kita bertanya, kalian menjawab, bukan kalian Oh iya diskusi sudah, ataupun balik bertanya, bukan. Ini bukan diskusi. Silakan Ustaz Ah, ah. Naja sebagai narasumber dijelaskan dulu apa yang dia tampilkan agar Iya. Edis mengerti. Kan Bang Edis tadi minta di Quran. Kalau nggak Quran mana Nabi Muhammad menjelaskan? Katanya dia tidak ada. Dia sempat menvonis loh. Menvonis tidak ada. Nah sekarang saya tampilkan. Ini pemahamannya gimana gitu loh. Siapa tahu ini belum pernah dibaca sama Bang Edis. Kan kita sharing ilmu toh. Oh enggak, bukan. Dia minta jawaban, bukan minta, bukan Pak Pras, kalian menguji Pak balik Pras, untuk Pak Pras. bahasa atau membaca. Pak Pras, biarlah partisipan yang menanggapi, biarlah yang bertanya. Tidak usah Anda. Tidak usah, kita sudah sepakati di technical meeting, biarlah narasumber dengan penanya yang saling interaksi. Loh, Kita cuma di tengah penanya saja. itu penanya, bukan pendiskusi loh. Ini bukan diskusi loh. Ini forum bukan diskusi loh. Iya, Forum paham. tanya, Paham. Kristen Sekarang bertanya, Islam menjawab. Jadi Islam menjawab aja, Kristen hanya bertanya gitu loh. Ya wajar. sudah kami Oke. jawab gitu. Oke. Kang Lawi, kami Ah. jawab bilang apa yang ditampilkan. Silakan Ustaz Naja. Enggak, itu Baru pertanyaan. Itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab karena bukan Oke, bagian oke. Islam Ya, bertanya. Edis Islam nggak tidak perlu bagian nggak perlu bertanya. jawab. Islam Nggak kalau perlu mau jawab bertanya Edis. besok. Ya, Islam Edis kalau nggak mau perlu Oke, bertanya jawab. besok. Edis nggak Bentar, perlu bentar, jawab. bentar. Ini adalah Kristen Silakan bertanya, Ustaz Anda Naja menjawab. dijelaskan apa yang ditampilkan gitu. Nggak perlu. Silakan Itu Ustaz. pertanyaan. Bukan pertanyaan, itu Aku tak ngomong penjelasan dulu. yang Aku tak ditampilkan. ngomong dulu. Moderatornya nggak Iya, ngerti. benar, Bentar, ya. bentar, Tak Bang ngomong Yusuf. dulu sebentar aja. Semua Muslim diam dulu, silakan Bang Amir. Iya, aku tak ngomong sama ini dulu sebentar. Pak Pras, ini mau Ya. dijelaskan sama narasumber, ya toh. Ya, Tapi framingnya Bang Edis tadi katanya sudah belajar seolah-olah Ya. 9 tahun. Nah, Ya. makanya kita uji belajarnya. Oh nggak itu boleh, benar nggak? kalian nggak boleh nguji, nggak Bukan perlu uji nguji. itu, pernah membaca ini enggak gitu loh. Oh nggak perlu, Sehingga kalian menjawab kita aja. harus menjawab ini gitu. Nggak perlu, kalian Kalau memang menjawab dia aja. nggak belajar itu berarti waktu Oke. dia belajar 9 tahun belum baca Enggak Pak, ini. nggak Makanya boleh kita begitu Pak. jelasin. Ya, mereka terima kasih. bertanya, kalian menjawab. Oke, Pak Amir, biar Ya. diambil moderator lagi. Oke, terima kasih. Artinya Ya. di sini biar netizen yang sudah diam dulu Pak Pras. Diam Ya, dulu. ya, ya. Kalau kita saling sanggah terus ini biar pindah ke penanya Betul. berikutnya. Biar Kang pindah ke Lawi, penanya berikutnya. Pak Moderator itu dijelaskan dulu oleh Iya, iya. Ustaz Naja Oke, gitu. sabar Bang Yusuf. Saya cuma menyampaikan bahwa Ya boleh, apa kalian yang jelaskan, disampaikan kalian di atas jelaskan. ini Ya. ternyata Bang Gini, Edis. kalau menurut saya terakhir kalian aja yang jawab. Edis jangan tambah. Oke, dipotong terus tidak selesai, tidak pindah ke berikutnya kalau saya nggak selesai ngomong ini. Jangan harap pindah ke penanya berikutnya kalau saya belum selesai. Ya, jadi setidaknya di sini kita bisa melihat ternyata apa yang disampaikan Bang Edis sudah belajar semuanya, ternyata masih ada yang belum dipelajari. Silakan. Oh belum begitu, bukan begitu, jangan framing. Kalau begitu Tidak bacalah. dijawab. Kalau begitu Loh, bacalah. enggak, itu bukan waktunya kalian untuk bertanya. Saya Bukan bertanya. melarang untuk menjawab. Saya melarang Edis untuk menjawab. Pak Pras, sekali lagi saya sampaikan kalau dia dipotong-potong terus tidak akan pindah ke penanya berikutnya. Ini cuma sekedar memperjelas apa yang disampaikan Bang Edis tadi. Dia sudah mempelajari semuanya. Wajar dong kita. Enggak dong, yang dia tanya, yang kalian jawab gitu loh. Bukannya kalian bertanya balik gitu. Setidaknya biarlah semua netizen menilai Ini bahwa cuma ternyata Ya, biar tidak netizen semua apa yang menilai, disampaikan kalian tadi jawab itu. aja. Yang Edis masih mau dijawab nggak? Kalau enggak, kita ke pertanyaan Silakan, berikutnya. setidaknya sabar Pak Pras, jangan kepanasan Pak Pras, tidak usah. Enggak panas, saya enggak panas. Pak Pras, tidak usah kepanasan kalau ternyata ketahuan apa yang disampaikan tadi Oh itu tidak benar. tidak, itu tidak perlu framing. Jangan Jangan seperti kepanasan, itu. tidak Saya apa-apa. yang melarang jawab. Ya sudah, kita Oke, yang oke, jawab. kalau gitu Gitu. jelaskan aja Silakan kalau gitu. Ustaz Naja. Silakan. Setidaknya Ya, orang sudah tahu kok. jadi Silakan. para muslimin dan semua netizen yang kita banggakan ya. Ketika ada seseorang mengatakan tidak ada di dalam Al-Qur'an dan minta contoh dalam hadis. Sampai belajar 9 tahun. Katanya tidak ada. Kemudian setelah kami sodorkan riwayat-riwayat bahwa ini jelas ya Muhammad. Ini Nabi Muhammad, arahnya kepada Nabi Muhammad. Allah langsung kepada Nabi Muhammad menceritakan. Ya. Hina qala ikhwatu Yusuf ma bainahum. Tatkala
saudara Yusuf berkata di antara mereka, wallahi la Yusuf wa syakikuhu. Di sini ada kata Yusuf dan saudara kandung Syakik. Nah, siapa itu? Kita bisa melihat di bawahnya. Guys, di mana ini? Nah, kita bisa melihat di bawahnya ini. Jelas itu maksudnya Bunyamin ya. Ini hanya menjelaskan masalah hadis yang diminta atau maksud mana Allah mengatakan Bunyamin, mana Muhammad mengatakan Bunyamin. Ini jelas di sini ya. Kemudian saya screen lagi. Ini di dalam kitab apa saja, biar kalian rujuk kitab itu. Biar gak bilang apa, hanya belajar 9 tahun tapi gak ada hasilnya gitu loh. Enggak, itu saya Nah, ini ya. Itu di kitab apa, Bang? Semuanya dijelaskan. Ya, itu di kitab Bahwa apa? ini cerita tentang Allah kepada Enggak, Nabi Muhammad itu di kitab langsung apa? dan Nabi Muhammad menyampaikannya. Ya, Di kitab ini apa? ada beberapa dalam kitab tafsir, di sana dijelaskan tentang Dari hadisnya, ceritanya, kemudian tafsir Ibnu Asyur, Ibnu Katsir, kemudian tafsir-tafsir yang lain. Iya, Itu Bang. jelas. Dari mana, Bang? Ada di hadis nggak itu, Bang? Loh, emangnya tafsir tidak boleh nulis hadis? Ada mana? Hadis mana? Muhammad menerangkan seperti itu, mana hadisnya? Ya udah kamu screenshot aja ntar. Oke, Kamu ini pelajari. ya. Baca, makanya baca Mas, biar saya tidak dikira menframing gitu loh. Oh, itu Coba cuma dari baca dulu. cuma dari buku-buku riwayat yang dicetak tahun 1920. Kok buku riwayat sih? Jenengan Oke. makanya saya nyuruh baca tadi sama moderator jenengan tidak boleh. Maksud saya gini, Bang, buku riwayat Coba ini baca dulu. Maksudnya ini apa ini? Coba dibaca nih. Maksudnya ini apa ini? Yang saya screen ini apa maksudnya? Kalau baca nggak usah di sini, Bang. Pertanyaan saya, buku ini dari mana? Terus rujukannya apa? Hadis mana? Loh, gimana? Tadi sudah saya jelaskan. Makanya jangan dipotong saya jelaskan itu. Hadis mana? Saya nggak temukan itu di Bukhari. Di hadis manapun saya nggak pernah ketemu. Coba di hadis mana biar saya buka hadis. Sampai tahu enggak? Kitab Sahih Bukhari itu menjelaskan tentang apa? Bang, abang tadi bilang bahwa Allah berfirman kepada Muhammad. Ini salah paham lagi berarti ya. Ada firman Muhammad yang tercecer di luar Quran, Bang. Ada firman ya kawan ya, ada dikira firman Allah yang tercecer di luar. hadis Bukhari itu menceritakan tentang cerita nabi-nabi Kalau terdahulu. menurut saya cukup. Padahal Penunggang kuda. Imam Bukhari itu banyak mengarang kitab. Ada kitab namanya Al-Adabul Bang, Mufrad, kitab yang ini hadis loh, juga. Bang. Itu nggak pernah kitab- dibaca. kitab yang agak Langsung panjang. memframing di kitab hadis manapun. Ini sudah jelas. Saya screen. Ternyata ini tidak pernah dibaca sama dia gitu loh. Iya, karena nggak pernah saya temukan, Bang, di kitab Bukhari, kitab mana. Ini kayaknya buku-buku yang baru dicetak kemarin sore. Loh iya, Bang. Aduh, kemarin sore katanya ini. Buku produksi tahun 2022 kayaknya ini, Bang. Coba buktikan kalau ini memang dicetak kemarin sore, buktikan. Oke, saya buktikan. Coba ini dirujuk dari mana naskah ini? Riwayat ini dirujuk dari hadis mana? Anda tadi menvonis ini kemarin sore, tapi nggak tahu ini. Abang kan nampilkan tulisan digital yang tentu saja tulisan ini dibuat di zaman internet ada. Nah, pertanyaan saya, ini tulisan digital ini dirujuk dari hadis mana, Bang? Anda ini ngarahnya kemana sih? Nanti bilang Sahih Bukhari lagi nanti. Iya, Ini makanya aja, Ustadz aja, kasih aja linknya atau dia screenshot, silahkan dia suruh pelajari gitu. Iya, Karena ini dia nggak pernah screenshot baca. saja ini. Nah, gini, Bang, saja. Karena saya lihat tulisan ini baru dibuat ketika zaman ada internet, Bang. Sebelum ada internet ini belum pernah ada. Pertanyaan saya, tulisan ini dari Jenengan mintanya gimana? Mintanya gimana jenengan? Harus yang cetakan dulu. Oke, begini. Oke, Di kita situ, tengok aja dulu. di situ nggak ada tertulis Rawahul Google bin YouTube, nggak ada. Jadi begini. Pertanyaan saya, ini riwayat gimana, ini. Pak Pras? Ini kalau kita ikuti pendapatnya ini akan sulit karena semua hadis Betul. nanti Kalau ditulis menurut saya pada cukup saat- dari sampai pada saat sekarang. Ini kan bukan hadis. ada internet. Ini bukan hadis loh, Bukan Bang. hadis. Ini kalau menurut Oke, saya silakan, udah Pak Pras, silakan, biarkan. Pak Pras. Ya, kalau menurut saya stop dulu, udah. Kalau Islam mau menjawab lagi nggak apa-apa, kita kasih kesempatan 1 menit. Kemudian setelah itu Edi sudah berhenti. Kemudian nanti kita ke kedua. Gimana Pak Penunggang Kuda? Kalau menurut saya kita sebelum ke
Kayaknya udah Berikutnya nggak. kita iklan dulu lah Pak Pras sebelum ke berikutnya. Oh ya boleh kalau iklan boleh. Silakan Pak Pras. Kamu yang iklan, aku nggak ngerti. Gini Pak gimana. Moderator, dua-duanya itu kan udah dijelaskan Ustadz Naja, ternyata Edis enggak ini Ya, enggak Enggak, apa-apa, itu- lanjut aja gitu pertanyaan yang Enggak, lain. bukan. Iya, kita pindah ke penanya berikutnya aja. Kita pindah ke yang lain. Ya. Biarkan itu yang menilai. Iya, betul itu Pak. Iya. Ada channel apa ini yang di Kristen ini? Silakan. Ya, channel Kristen yang menyiarkan ya, dari FIC Official Channel, dari Martir Channel, Kanuru Channel, Teologi Kontekstual, Urban Channel, Scott Orang Indonesia, Friends Talking Channel, Pavel 88, Kaf Channel, plus Domba Kecil Channel, Sang Apologet, Edis TV, Pemurtad Islam Channel. Mantap sekali, banyak juga dari channel-channel kita. Ya, alhamdulillah. Dari Menara Siar Muslim juga ya, seperti biasa disiarkan secara live di YouTube oleh Penegak Islam, Kata Pengantar Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Ustadz Akal Sehat Channel, Triun Slayer Comment Center, Ripa Mau TV, Laskar Jihad Islam, Naja Media, dan masih banyak lagi ya yang akan re-upload di keesokan harinya. Silakan. Mantap. Siapa Silakan. nanya kedua? Penanya kedua, Pak Tom. Silakan, Pak Tom. Oke, Pak Tom, sebentar. Mana Pak Tom? Kita bukakan mute-nya. Pak Tom, silakan mengajukan pertanyaan. Kita biarkan waktu seluas-luasnya, entah itu pertanyaan atau pernyataan. Kita dengarkan semua. Setelah Pak Tom selesai. Dr. Drake ya? Yang mana nih? Biar Resen, biar kita bukakan. Resen, silakan Pak Tom. Pak Tom, Resen. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya Pak Tom. Oh, Dr. Drake nih, udah Pak. Ini Dr. Drake. Silakan mau berikan pernyataan atau pertanyaan, kita dengarkan. Tolong jangan ada yang memotong ya, siapapun. Kita dengarkan dulu sampai selesai. Silakan. Baru kita tanggapi. Ya, saya mau tanya doang, apakah Allah itu maha tahu? Oke, kalau cuma itu pertanyaannya, saya mewakili aja ya biar tidak panjang waktu. Iya, maha tahu. Silakan. Bisa tolong bukain saya Bukhari 2788. Sahih Bukhari, siapa yang punya ininya? Silakan Bang Kores. Dari Islam? Tolong dibantu Bang Kores. Dari pihak Muslim? Oh, sudah ada di layar itu. Nah, enggak apa-apa, dari mana aja bukakan. Iya, boleh. Terus ke atas. Oke, langsung pada intinya aja ya. Saya rasa yang mau dibacakan di sini saya bacakan ya, Pak Tom ya. Nabi SAW bersabda, Allah heran terhadap suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Ketika di dunia sebagai musuh dan kafir lalu menjadi tawanan dan dibelenggu lalu masuk Islam. Pertanyaannya, Bang Tom, atas hadis ini. Bang Dokter. Silakan dibukakan mute-nya Pak Dokter, Pak Pras. Partisipan mana tadi? Siapa tahu termute, kita bukakan. Ya, itu kenapa Allah heran kalau begitu? Ya, ada kata heran di situ, artinya seolah-olah tidak tahu ya kenapa itu terjadi. Oke, dari narasumber Muslim. Ini ada hadisnya di layar. Tolong dibantu dijelaskan kenapa ada kata heran di situ. Itu kata heran di situ menunjukkan seolah-olah Allah tidak tahu. Silakan Bang Alif. Itu sebenarnya heran itu terjemah sebenarnya kagum. Allah bangga kagum terhadap, itu kan kalimatnya ajiba ya kalau nggak salah, kalau di aslinya. Itu maksudnya kagum. Itu bisa dikomparasi dengan hadis-hadis yang lain. Oh iya, ada di bawah hadis itu jelas. Dalam keadaan terbelenggu. Keterangannya ketika di dunia sebagai musuh yang kafir lalu menjadi tawanan dan dibelenggu lalu masuk Islam. Allah bangga dengan mereka. Itu aja. Ya. Bangga. Silakan ya. Pak Dokter. Dokter Drake mau ada tanya lagi? Ya, sama saya mau tanya ini dong, surat At-Taubah
16 ayat 16. At-Taubah ayat 16. Silakan Bang Alif. Bang Alif tolong dibantu share screen-nya At-Taubah ayat 16. Yang Kristen siap ya, Domba. Tentang jihad juga kayaknya. Iya. Ya, silakan Bang Alif. Bang Alif aja yang share screen saya. Ini siapa yang share screen ini? Oh, Ditimpa Dr. aja langsung, Salih. ditimpa aja. Ya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan terjemahnya, padahal Allah belum mengetahui ya. Ingat bahwa dimaknai di situ adalah belum nyata perbuatanmu di hadapan Allah ketika kamu berjihad atau belum. Ya, itu kan terjemahnya kan di sini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Gitu. Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah. Artinya di situ kan belum nampak perbuatanmu di hadapan Allah. Bukan Allah tidak mengetahuinya. Gitu. Ini tentang bagaimana berjihad. Jihad dulu, jangan langsung dinilai gitu loh poinnya. Makanya di situ belum nampak perbuatanmu di hadapan Allah gitu. Bukan masalah Allah tidak mengetahuinya, tapi perbuatanmu itu yang belum nampak, belum bekerja. Kamu di sini kan amhasibtum itu pasti jawabannya ke sana ada. Ada beberapa ayat yang demikian. Dan alhamdulillah kami tidak salah memahami dalam ayat ini gitu. Justru kalau Allah tidak mengetahui malah bahaya kami dalam akidah. Loh, ibarat ngomong kalau orang mau melakukan atau tidak melakukan, mestinya Allah itu udah tahu dia bakal melakukan atau tidak melakukan. Sedikit tambahan boleh? Makanya kan kalimat saya bilang penjelasannya itu belum nampak di hadapan Allah perbuatanmu itu loh dalam berjihad itu. Loh, Sedikit Allah, boleh ya. Silakan. Gini, saya menambahkan apa yang dikatakan oleh Bang Alif. Andanya ya kami jelaskan ketika di situ ada kata belum. Mari kita lihat teks aslinya. Nah, semuanya bisa lihat ya, di teks asli itu tidak ada kata qabla atau la ya'lamillah. Tapi katanya walamma ya'lamillah. Bukan walamma qabla ya'lamillah atau walamma la ya'lamillah, enggak ada. Jadi apa yang dikatakan oleh Kang Alif seperti itulah adanya. Karena di teks aslinya pun tidak ada kata qabla, belum atau la, tidak. Jadi itu tambahan dari saya. Jangan ngeyel, Anda dijelaskan gitu. Baca teks asli Al-Quran itu, bukan terjemahan gitu Pak. Oke. Berarti terjemahan ini salah ya. Terima kasih. Pak Yusuf lebih pintar dari penterjemah ya. Saya terima kasih. Silakan Pak Dokter. Ya, selanjutnya cukup ya Pak Drake. Pak Drake. Pak Tom. Mau Kayaknya menyanggah. cukup, nggak perlu disanggah, nggak apa-apa. Pak Domba. Pak Domba. Siapa penanya berikutnya? Atau Pak Domba, mana? Nah, saya sudah makan mic-nya Pak Domba kecil, silakan Pak Domba kecil. Pak Domba kecil silakan. Teman-teman dulu aja. Aku ada dulu. Ya. Oh ya Pak Dokter. Pak Dokter spesialis. Dokter spesialis. Oke, dokter spesialis dibuka mic-nya silakan. Dokter spesialis. Coba dirilis aja nama-namanya di chat Pak. Ini Pak Pras nanti saya panggilkan kalau belum ada di. Oh iya. Pak Dokter spesialis. Oke, jadi oke, silakan. Thank you. Pertanyaan saya sama seperti pertanyaan Pak Tom ya, tapi jawabannya belum nyata. Jadi kalau belum nyata, artinya begini. Artinya kalau belum nyata berarti Allah itu belum tahu, begitu maksudnya. Kalau sesuatu yang belum nyata, katanya Pak siapa tadi ya? Pak Yusuf apa siapa ya tadi? Berarti Allah belum tahu. Nah, apa bedanya dengan saya? Saya kalau belum nyata juga belum tahu. Nah kalau memang katanya maha tahu, kenapa harus nunggu nyata baru bisa tahu? Itu pertanyaannya. Artinya begini loh. Artinya begini loh. Apa bedanya dengan saya kalau belum nyata juga belum tahu? Harusnya kalau maha tahu meskipun belum nyata udah tahu kan begitu? Yang bilang belum nyata belum tahu itu siapa? Loh, tadi katanya belum nyata. Coba yang mengatakan tadi yang bilang belum nyata belum tahu itu siapa? Coba ada nggak tadi yang mengatakan begitu? Coba belum nyata belum tahu ada nggak? Begitu, nggak ada yang bilang begitu. Jadi gimana? Coba terjemahannya gimana?
yang dikatakan di situ tadi bahwa itu belumlah terjadi, bukan belum tahu. Silakan diulangi Bang Ali. Tunggu dengar. Nah, justru itu Pak. Dengar dulu Kalau Pak belum Dokter, dengar. Adakah yang bilang belum nyata, belum tahu? Ada nggak? Oke, belum terjadi ya. Oke, belum terjadi ya. Kamu katakan belum terjadi ya. Pak dokter, saya bertanya kepada Anda ya. Anda ini suka sekali menambah-nambahi perkataan. Tadi ada nggak yang ngomong kalau belum nyata Allah tidak tahu? Ada nggak? Lah tadi katanya belum nyata. Ada nggak yang ngomong begitu? Pak dokter yang ngomong begitu, jangan. Pak dokter, sekali lagi saya ingatkan, titik komanya kata-kata Anda saya simak di sini. Jadi tidak usah terus mengarang-mengarang terus, kebiasaan terus menambah-nambahi ucapan orang Pak dokter ini. Iya, kamu belum terjadi kan tadi katanya kan? Oke, kalau belum terjadi, adakah yang mengatakan kalau belum terjadi dia tidak tahu? Ada nggak? Tadi Pak. Terus gimana? Coba Allah itu tahu nggak sih sebetulnya itu? Saya dulu ke Pak dokter. Ada nggak yang mengatakan begitu tadi? Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada. Boleh, sorry, aku stop dulu Pak Dokter. Sebaiknya jangan diulangi. Saya mau tanya kepada Dokter dulu. Sebaiknya gini kan, tadi kan katanya. Pak dokter, saya bertanya kepada Anda. Adakah tadi yang mengatakan jika itu belum nyata Allah tidak tahu? Ada nggak? Lah tadi kan sebentar saya bacakan ya. Ya, ulangi. Ada. Saya bacakan makanya saya bacakan. Siapa yang ngomong tadi seperti itu? Siapa? Siapa tadi yang ngomong tadi? Siapa tadi yang belum nyata tadi? Coba mungkin luruskan dulu gini. Kalau menurut saya dari mulai Pak Dokter ini sedang betul jadi jangan bukan sebaiknya dari awal. Coba. Oke, ini ya. Kita baca ya. Oke, kita baca. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum tahu. Orang-orang yang berjihad di antara kamu, ya kan? Itulah ya. ketika Pak Dokter tidak bisa belajar bahasa Indonesia. Jadi gini, ya, Pak Dokter. Silakan. Maksudnya kalau kita bahasa Indonesia kan itu begini loh. Kamu kira saya tidak tahu kamu melakukan itu? Gitu loh maksudnya. Kamu kira saya tidak tahu? Atau kamu kira saya tidak mengerti? Masa bahasa Indonesia seperti ini belum paham, Pak Dokter? Dan itu beberapa kali loh di Al-Quran. Sebentar. Apakah kamu kira kami tidak tahu? Seperti itu tuh ada di dalam Al-Quran. Sudah belum? Enggak. Nah, justru Bapak yang tidak jeli. Yang dikira itu bukan yang tahu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Yang dia kira itu adalah kamu akan dibiarkan. Padahal, ya kan? Tunggu dulu. Kita ulangi tadi. Ini betul-betul Pak Dokter tidak mengenal bahasa Indonesia bagus. Tolong ulangi dari pertama dulu, Bang Alif atau Bang Yusuf. Tadi coba. Kita garis bawahi padahal ya. Tunggu silakan. Jangan Anda menggaris bawahi, mau dijelaskan atau Anda mau menggaris bawahi? Aku mau menggaris bawahi kok. Di sini kan screenku ini. Ya. Oke. Sekarang Pak Dokter diam dulu, Pak Dokter. Kasih mereka jawab mau dulu. Coba framing. Saya sudah tahu Belanda itu mau coba framing nggak berhasil di sini Pak Dokter. Kalau saya ada Pak Dokter. Nggak berhasil kok kamu sangkal. Kalau nggak berhasil biarin aja dong. Makanya nggak tidak artinya berhasil itu. Nggak berhasil Pak Dokter. Kalau nggak berhasil kok kamu biarin kok kamu nggak biarin. Oke, Pak Dokter kasih kesempatan jawab. Iya, silakan dijawab. Pelan-pelan. Satu-satu, jangan berantem. Ayo, pelan-pelan. Pak Dokter jangan selalu berbohong lah. Teruskan dulu Pak Alif, dijelaskan. Sabar Pak Dokter. Ya, udah yuk jawab. Oke. Baik, makasih ya. Iya, tadi kan saya bilang jelaskan dulu. Kalau enggak itu sebenarnya kalau Pak Dokter lihat tafsir di Kemenag juga sudah bantu terjawab dan paham sebenarnya ya. Nah, itu kan saya bilang tadi kalimat aslinya itu belum nampak di hadapan Allah gitu. Maksudnya gini, kalimat aslinya itu layak lama walama ya'lamillah gitu kan. Nah, di situ artinya bisa disesuaikan dengan keadaan orang. Contoh di ayat lain ya. Di ayat lain saya bilang tadi kalimat yang bilang belum nyata itu di ayat lain ada. Contoh gini, am hasibtum an tadkhulul jannah walama ya'lamillah juga gitu. Nah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu? Nah, artinya gitu loh, buktikan dulu perbuatanmu gitu. Bukan Allah tidak tahu, tapi kamu kerjakan dulu sehingga nyata di hadapan Allah perbuatanmu. Begitu yang saya pahami. Ya. Oke. Bukan kalau tidak tahu, ingat. Udah jelas. Ya, ada yang pihak muslim mau ada yang tambah dulu?
Ya, saya tambahin sedikit Saya ya. rasa cukup. Silakan Ustadz Wafi. Nah, contohnya dalam surah At-Taubah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu? Maksudnya seperti perkataan, apakah kamu mengira bahwa Allah belum tahu? Nah, itu contohnya lagi di surat 23 ayat 115. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu hanya main-main dan kamu tidak dikembalikan kepada kami gitu? Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa antum ilaina la turja'un. Kemudian surat Ali Imran ayat surat nomor 3 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad? Maksudnya Allah ini mempertegas bahwa jangan mengira kita akan selamat. Jangan mengira kita akan masuk neraka atau masuk surga. Karena kita belum melakukan amal yang nyata. Kita ini arahnya, amal dan tidaknya itu. Kalau Allah, maka pakai ayat, innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma yu'linun. Allah tahu apa yang dirahasiakan dari kalian dan apa yang nyata. Begitu. Sudah. Itu kan ada tuh. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Gitu, Pak. Wallahu khabirum bima ta'amalun. Udah dijelaskan bawahnya sebenarnya. Silakan. Silakan Pak Dokter. Dibukakan mic-nya Pak Dokter. Oke, jadi begini ya. Kalau memang benar ini terjemahannya adalah Allah belum mengetahui, dan kemudian tadi disamakan dengan kalimat begini, apakah kamu kira Allah belum mengetahui? Nah, ini salah. Karena apa? Yang dikira, coba kita baca teman-teman, kita baca pelan-pelan ya teman-teman. Yang dikira itu apa coba? Kita baca pelan-pelan. Apakah kamu mengira? Nah, yang dikira apa? Bahwa kamu akan dibiarkan. Aduh, penunggang kuda, tolong dong. Pak Awi, tolong Pak Awi, ini waktu saya ya. Apakah kamu mengira? Aduh, jangan dipotong-potong dong. Ini kamu itu mencerminkan ajaran kamu atau gimana? Silakan dibaca, jangan suka bohong-bohong di sini. Silakan dibaca. Aku kan tanya. Silakan dibaca, iya, nggak apa-apa. Ini kenapa sih Awi? Kenapa sih kamu itu? Silakan dibaca aja, tidak usah lagi. Iya, udah Pak itu diam dulu, Pak. Apakah kamu mengira? Apa sih yang dikira? Bahwa kamu akan dibiarkan? Bukan ini berbeda ya dengan apakah kamu mengira Allah tidak tahu? Ini beda. Karena apa? Karena ada padahal ya kan? Allah belum mengetahui. Ya. Jadi terjemahannya sebetulnya apa ini? Mengetahui ini. Atau padahal Allah belum nyata. Nah, ini kan malah aneh lagi kalau begitu. Coba ini terjemahannya apa sih yang benar sebetulnya? Apakah Allah belum mengetahui atau apakah Allah belum nyata atau apa sebetulnya? Terjemahannya ini apa sebetulnya? Kalau memang ini benar Allah belum mengetahui, jangan disamakan dengan kalimat gini, apakah kamu mengira Allah tidak tahu? Nah, itu kan beda karena yang dikira ini kan lain. Apakah kamu mengira ya kan bahwa kamu akan dibiarkan? Nah, jadi yang dikira itu adalah kamu akan dibiarkan. Padahal ini padahal ya. Padahal itu faktanya ya artinya ya. Padahal Allah belum mengetahui. Ini jelas sekali kok. Jangan ngomong bahasa Indonesia yang ini sangat jelas. Oke. Jangan sangat jelas kalau sebentar. Belum selesai. Teman-teman viewer di jangan coba ini. Coba dipikirkan ya. Coba Pak Dokter, Anda ya, kasih 30 detik lagi ke Pak Dokter. Menyimpulkan ini. Tunggu dulu, jangan menyimpulkan. Enggak, aku mau memperjelas pertanyaannya. Coba teman-teman Islam, coba ya diperhatikan ya. Padahal Allah belum mengetahui. Coba ini apakah sama dengan apakah kamu mengira Allah tidak tahu? Ini berbeda karena yang dikira adalah kamu akan dibiarkan. Padahal sudah dipahami, jawab pertanyaan Allah belum mengetahui. Iya, itu loh. Udah jelas. Coba dikebawahkan ini. Terang beneran ini jelas clear. Coba dikebawahkan screen-nya, ya. Oke. Sekarang yang Islam menjawab ya, yang kalau udah jelas Pak Muslim. Oke Pak, saya coba. Udah bisa kami jawab? Dijawablah. Begini. Coba saya tanggapi dulu jawabannya Pak Yusuf tadi ya. Coba teruskan ke bawah itu. Terus yang bicara Pak Dokter. Screen-nya coba silakan dijawab. Oke. Pak, di sini kan Anda bertanya,
bukan menanggapi gitu. Iya bertanya, dari tadi bertanya saya. Ya sudah, yang Anda tanyakan akan kami jawab. Gitu. Silakan Ustaz Wafi. Silakan Bang Isyok. Coba ke bawah kan ini, screen-nya ini. Ke atas. Tafsir dari Kemenak ini. Tafsir ringkas Kemenak. Itu, tafsir ya. Nah, ini kan ada contoh lagi ini ya. Ini ada contoh lagi ini. Apakah kamu wahai kaum mukminin mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja hanya gara-gara kamu mengaku sebagai orang mukmin? Ini banyak contohnya ini. Ini kan ada ini contohnya. Nah, itu. Jadi jenengan kalau belum paham bahasa Arab itu harus tahu bagaimana cara menerjemahkan. Nggak usah terjemahan. Padahal itu kalau kita ambil sinonim lah ya. Kita ambil terjemahan yang lain lah. Apakah kamu mengira bahwa kalian akan ditinggalkan oleh Allah sedangkan, pakai kata sedangkan. Ayo saya screen bisa di terjemahan yang lain ini. Jadi kalau jenengan tidak paham dengan kata padahal, saya pakai terjemahan yang lain dah. Silakan di screen. Oke, saya screen ya. Soalnya ayat seperti itu banyak di Al-Quran. Contoh ini. Apakah kalian mengira bahwa kalian dibiarkan begitu saja sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kalian dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman dan Allah Maha mengetahui. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau nanti dari atas dimaknai Allah tidak tahu kan bertentangan sama ini nanti. Ini Allah Maha mengetahui, di atas kok tidak mengetahui ini. Nah, kan bertentangan. Makanya memahami Indonesia itu harus harus belajar lah intinya gitulah kasarannya gitu. Aku mau jawab boleh? Oke. Ya. Belajar bahasa Indonesia dulu lah Pak Dokter, belajar bahasa Indonesia. Silakan. Iya, jadi gini ya, dalam Islam itu nggak ada Tuhan tidak maha tahu gitu. Apa yang tertulis itu yang kami imani. Kalau misalnya tertulis Allah maha mengetahui sudah. Kan begitu. Sama seperti kita melihat biblos. Kalau misalnya biblos tertulis begitu ya, itulah yang kita akan percayai. Contohnya begini. Ini jangan ngambek ya. Misalnya contoh kita lihat di sini ya. Ini kita bicara soal Tuhan maha tidak tahu. Tuhan maha tidak tahu. Belum nanti ada Tuhan maha menyingkir, Tuhan maha mengeluh. Cuma kita bahas yang Tuhan tidak maha tahu. Pertama di sini. Contoh di mana nih? Di Keluaran 12. Keluaran 12 nomor sebenarnya 13. Ini besok aja. Ini kamu tanya ke Kristen. Ya, ini komparasi. Ini kan menjawab. Enggak, komparasinya ya. Beda karena kita kan nggak bisa kesempatan. Dan darah itu ditanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal gitu. Ini untuk membedakan rumah mana orang Mesir sama rumah orang Israel gitu. Jadi pakai darah. Tuhan nggak tahu mana orang Israel, mana umatnya tuh rumahnya kayak gimana nggak tahu Tuhan itu. Nah ini baru tidak maha tahu. Baru satu. Nanti ada lagi. Misalnya di sini bukan karena memang Tuhan perlu melihat darah. Nah ini, iya itu kan tanda keimanan. Sesuatu yang memerlukan sesuatu itu tidak sempurna, tidak maha tahu. Besok aja Pak Gores, besok Pak Gores. Itu besok. Besok kita jawab Pak Gores. Kejadian 18:21. Besok kita jawab kalau yang soal seperti itu aja. Benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah. Besok kita jawab. Ya besok kita jawab. Besok kita jawab. Nah kayak begitu loh. Ini baru jadi bertanya kepada besok kita jawab. Bukan. Belum nanti ada ini pertanyaan yang ke Islam. Amos 7 nomor 3 lihat ini apa coba. Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Menyesal. Ya itu besok gampang itu. Gampang itu jawabannya. Ini komparasi tidak. Oke, mohon maaf saya mute lagi semuanya karena ini tolong Pak Pras, tolong ketika saya berbicara jangan dipotong Pak Pras ya. Tolong selesaikan saya bicara. Tolonglah kepada siapapun tolong kalau saya bicara tolong jangan dipotong karena tidak akan lanjut ke berikutnya kalau saya dipotong terus. Oke, saya tadi itu sudah dijawab dari pihak Muslim. Silakan ke pihak Kristen. Apakah masih mau ada tanggapan? Silakan Pak Pras atau melanjut ke penanya berikut. Bang Awi. Gini, Bang Awi. Pak. Ya. Bang Awi. Pak Dokter. Ya gimana? Sekali lagi sedikit aja. Gini,
langsung ke Ini Bang Awi. kesimpulan aja. Menurut Pak Dokter gimana? Nanti menurut yang Islam gimana? Jadi nggak usah tanya jawab lagi. Oh, iya, oke, tapi oke. langsung Ya. kesimpulan kamu dan Apa ini kesimpulan Pak Pras? pihak Islam. Hah? Siap. Maaf ya, saya moderator di sini Pak Pras ya, bukan Anda yang menentukan. Ya, kalau di tempat kalian besok saya seperti Anda itu maukah? Ya, tolong Pak Pras ya. Kalau saya di tempat Anda besok saya seperti itu, apa kalian tidak kepanasan? Enggak dong, saya kan tunggu justru untuk besok, kebaikan kamu. Tunggu besok ya. Saya framing kalian habis-habisan ya. Tunggu besok. Bang Awi tadi ya. Aku nggak framing, aku jawab. Ya. Tunggu aja besok. Tadi saya akan Oke, silakan Pak. Tunggu aja Pak Pras. Kalau Anda terus bicara, Anda kan di sini bukan moderator. Anda terus dari tadi nih. Tunggu saya besok di tempat Anda ya. Seperti itu. Apa tidak kepanasan kalian kalau saya ngomong di sana satu kata aja kalian kepanasan kok. Tunggu aja besok. Tadi nggak boleh pakai komparasi ya. Tadi nggak boleh kok non Muslim tadi tidak boleh mengatakan apa komparasi tidak boleh. Berarti besok non Muslim jangan sampai mengkomparasikan kepada dalil-dalil Islam loh. Ya benar kayak gitu. Ya, tadi kan komparasi tidak boleh. Kita jangan komparasi. Bukan komparasi nggak boleh. Kita nggak bisa ada jawaban terhadap hal itu. Karena yang tidak boleh komparasi, pokoknya besok jangan ada komparasi. Komitmen dong Pak Dokter. Enggak dong. Oke, gini kita komitmen hari ini kita bahas Quran. Nah, besok Oke, saya tanggapi teman-teman sebentar aja biar ganti ke yang lain gitu loh. Biar kita gantikan. Oke, besok tidak boleh ke Bible ya. Biar tidak kita boleh tertib ke lagi ya. Biar kita tertib lagi dulu. Berarti besok nggak boleh ke Al-Quran, nggak boleh ke ya, hadis ke Al-Quran. Nggak boleh ke sana mereka juga besok. Nggak apa-apa. Silakan. Saya tanggapin dulu ya, biar ganti ke yang lain ya. Tadi Pak Naja. Oke, kita dengarkan apa yang mau disampaikan Pak Dokter. Pak Naja justru membawa ke Kemenak, ya kan. Dan kalau dilihat di Kemenak malah jelas di tafsir itu. Padahal Allah belum mengetahui. Nah, tapi di bawahnya dikatakan mengetahui. Berarti artinya kan di atasnya belum mengetahui, kemudian setelah itu mengetahui. Apa bedanya dengan saya? Saya juga bisa loh, sebelumnya belum mengetahui. Setelah itu mengetahui. Nah, itu kan begitu. Justru kalau dibawa ke tafsir ringkas Kemenak, kita akan lihat di situ. Padahal Allah belum mengetahui. Itu ada di layar ya, teman-teman Muslim bisa dicek sendiri. Layar seperti apa. Udah itu aja, dan silakan viewer yang membaca sendiri dan berpikir sendiri dengan cerdas ya, silakan ya. Oke, tidak usah narasumber yang menjawab itu, cukup saja jawab itu Pak Dokter. Belajar bahasa Indonesia yang bagus, baca sepenuhnya ke bawah, tidak usah dipotong-potong itu. Kalau Anda justru kalau dibaca ke bawah malah akan menunjukkan bahwa sebelumnya tidak tahu, kemudian akhirnya tahu. Apa bedanya dengan saya? Cobalah jujur dalam berdiskusi itu. Cobalah jujur. Oke. Jujur ini memang. Nggak usah dijawab narasumber ini, kita tuntut Pak Dokter aja yang jujur dalam berdiskusi. Ini jujur ini tafsir Kemenak loh. Ini Pak jujur. Selalu tidak mau jujur berdiskusi. Dia Ya lanjut teman-teman ya, ini sudah jelas ya. Lanjut. Sudah clear seperti ini memang. Mau ada yang jawab. Oke, sedikit tambahan. Nah, baru lanjut ya. Jadi di surah itu mereka berpikir orang yang tidak berjihad itu Allah tidak mengetahui gitu. Ya. Nah, jadi dikiranya oleh pemikiran mereka orang yang tidak berjihad Allah tidak mengetahui, padahal Allah Maha Teliti. Makanya Allah di bawahnya kan Maha Teliti, Maha Mengetahui gitu. Jadi pemikiran manusianya aja dia pikir Allah nggak mengetahui gitu maksudnya. Silakan lanjut. Oke, lanjut ke penanya. Aku nambah lagi dong sedikit. Ini moderator siapa sih ini? Pak Praska atau saya moderator nih? Loh, aku nggak ngerti. Ya udah kamu. Makanya diam dulu. Bang Awi, nanti saya sedikit waktu ya, Bang Awi. Iya, Bang. Ya, aku nambah ya. Oh, tolong kepada Muslim dan semuanya, kalau moderator tidak mempersilakan tolong tertib lah ya. Kita jadi tidak enak yang tidak tertib karena saling sangka menyangka terus dari tadi. Boleh nambahin nggak? Tidak usah lagi tambahin panjang, apalagi boleh tambahin ini. Ada ini biasa Kores tuh kalau nambahin pasti. Oke lah kalau gitu, dalam. tolong jangan dikomparasi ke sebelah aja karena nanti nggak akan dikomparasi. Nah, ya jadi dalam Islam itu yang namanya iman itu nggak cuma nyap-nyap, nggak cuma bicara. Aku percaya. Nah, nggak begitu. Harus dibarengi dengan perbuatan gitu kan. Nah, kalau misalnya perbuatan sudah dilakukan menunjukkan keimanan, nah itu baru diakui oleh Allah gitu. Itulah kami ibadah selalu ada gerakannya gitu kan, nggak cuma
mulut berbicara saja. Nah, itu intinya tuh di situ. Itu Islam. Berbukti. Oke, terima kasih Bang Kores karena tadi tanggapannya Pak Dokter ini perlu disanggah sama Bang Juma. Silakan Bang Juma, kita kasih pencerahan terakhir kepada Pak Dokter ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, inilah wabarakatuh. salah satu keluarbiasaan yang dimiliki oleh umat Islam, karena umat Islam itu punya kitab original teks, ya, sehingga tidak mudah kemudian orang itu diplesetkan dengan terjemah, umat Islam khususnya. Jadi di ayat ini ketika ada yang memahami bahwa Allah itu belum tahu, ya itu pasti orang ini tidak ngerti original teks. Pasti dia rasa bahasa yang digunakan adalah rasa bahasa milik Indonesia, bukan bahasa Al-Quran. Ayat ini justru menegaskan sebaliknya. Allah Maha Tahu. Bahkan di sini jelas Allah itu Maha Tahu. Makanya data di dalam original teksnya itu kan tersaji. Apakah hasib betum kamu menyangka? Jadi di sini ditegaskan tidak boleh kemudian orang itu menyangka bahwa dia sudah melakukan sebuah kebaikan sementara mereka tidak mempraktekkan. Jangan dikira Allah itu tidak tahu. Ini yang dinyatakan di dalam ayat ini. Apakah hasib betum kamu menyangka bahwa tatraku kamu akan dibiarkan, sementara yang kau sangkakan itu kamu belum praktekkan. Allah belum melihat. Allah belum melihat apa yang kau sangkakan itu. Kau menyangka dirimu akan berjihad, tapi Allah belum melihat itu. Jadi jangan kau sangka bahwa dengan mengaku kau berjihad itu sudah berjihad. Padahal Allah belum menyaksikan kau berjihad. Sama ketika orang itu seperti misalnya saya mampu saya mampu kemudian itu main bola atau melakukan permainan sepak bola. Nah, saya tahu, tapi kemudian saya bertanya kepada teman-teman, jangan kau kira bahwa kamu itu pintar main bola, sementara saya belum menyaksikan Anda itu main bola. Saya belum melihat Anda main bola. Jangan Anda kira Anda itu sudah hebat. Bukan berarti saya ini tidak maha tahu. Nggak ada. Dalil ini justru nyata mengatakan Allah itu maha tahu sekaligus menepis prasangka orang yang mengira Allah belum tahu. Ini data. Jadi jangan terfokus kepada kata yang mengatakan sedangkan walamma dan belum tahu, sedang belum tahu. Jangan di situ poinnya. Tapi poinnya adalah kamu jangan menyangka, kamu jangan mengira ya bahwa kamu itu akan dibiarkan, bahwa kamu akan dibiarkan. Kamu memiliki prasangkaan dan kamu kira prasangkaanmu itu sudah benar. Padahal Allah belum tahu, belum menyaksikan, belum melihat apa yang kau prasangkakan itu. Tapi kamu sudah mengaku kamu sudah melakukan jihad. Makanya di datanya, di ayat selanjutnya dikatakan, Wallahu khabirum bima ta'amalun. Maka Allah maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Itu poinnya. Tapi ya tidak apa-apa, namanya teman kita hanya umat terjemah, kita maklumi. Sekira begitu tambahan dari saya. Silakan Pak Pras, siapa penanya berikutnya Pak Pras, siapa? Penanya berikutnya Pak siapa namanya Pak Malik. Silakan Mr. Malik, kita buka mute-nya, silakan. Apa yang mau ditanyakan Pak Malik? Silakan. Oh, di mute lagi. Bukakan. Cek. Oke, 1, 2, 3. lanjut. Kencing otak. Oke, Canda. Silakan lanjut kalau Yesus, lanjut. Jangan. Belum apa-apa udah kepanasan. Ya lucu juga ya mendengar jawaban dari teman-teman Islam yang ada yang menjawab tapi absurd minta dipaksakan harus diterima, ada juga yang saking paniknya sampai komparasi Alkitab yang sebenarnya nggak nyambung. Nggak apa-apa. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Saya aja lucu aja. Pertanyaannya apa? Oke. Saya mau nanya ini soal terkait marga satwa ya, kan Islam suka cinta binatang nih. Saya mau share pertanyaan dulu. Silakan. Iya, ini saya mau share screen terkait data ini. Kita harus ini pakai ayat supaya nggak dibilang dusta. Nah, ini Al-Baqarah ayat 65 nih. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kera yang hina. Pertanyaannya, di mana fosil orang Yahudi dikutuk jadi kera? Oke, cukup Pak Malik.
lucu juga. Ya dijawab aja, dijawab. Oke, nggak apa-apa, bagus pertanyaannya. Di mana fosil orang Yahudi yang dikutuk jadi kera ini? Apakah cuma hoax, dongeng, atau benar fakta? Oke, terima kasih Pak Wadik. Saya jadi ketawa juga. Gue juga ketawa, makan keserapan dua. Oke, Bang. Yahudi dikutuk jadi kera, mana fosilnya nih? Di view dulu, silakan sebentar Pak Wadik. Saya ketawa juga dengar ceritanya. Silakan. Oke, silakan narasumber Usri. Ceritanya ada juga nih. Di mana posisinya? Mungkin Bang Kores mau jawab. Kalau saya sih jawab nggak tahu kalau saya. Iya. Nggak tahu itu pasti jawabannya nggak ada tahu. Karena nggak penting. Silakan. Apa lagi? Jawabannya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kami nggak tahu. Ya, nggak tahu. Wallahu a'lam. Terus apa lagi? Apa lagi? Kompet lagi ke Alkitab. Tidak perlu, silakan aja. Ya udah dari sini. Ini gue jawab ya. Boleh. Gue jawab ya. Itu fosilnya bareng sama salib, sama turban, sama baju-bajunya Yesus tuh. Itu di situ. Sama-sama belum tahu, Bre. Sama-sama belum tahu. Begitu. Oh iya. Oke, silakan. Silakan balik selanjutnya. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa, Kores. Nah, iya. Ya udah kalau udah dijawab nggak tahu, artinya apa yang diceritakan Quran belum bisa dipercaya. Oke, terima kasih. Nah, next pertanyaan berikutnya. Masih soal permonyetan. Fosil gitu. Masih soal permonyetan, Silakan. Permonyetan masih nih. Nggak tahu apa lagi nih. Iya, nih suka mainan monyet nih. Ini bukan ya di sini. Monyet mana lagi? Silakan. Monyet mana lagi nih? Oh enggak, ini orang Islam yang dikutuk jadi monyet dan babi ini. Pas nih. Terlalu. Oh iya, ini. Ya, katanya di sini zaman jahiliyah monyet dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya karena ketahuan monyet berzina terus dirajam monyetnya. Sekarang pertanyaan saya, sejak kapan ada monyet zina? Sejak kapan ada monyet tika? Di KUA mana monyet tika? Penghulunya siapa? Zulkifli penghulunya. Coba jawab. Oke, ini pertanyaannya monyet, mantap monyet. Kalau dia pernah lihat monyet nikah ini tidak perlu jawab juga sih pertanyaannya nih kalau begini. Apa yang ditanyakan ya? Terus monyet berzina? Apa sih? Pertanyaannya kan apa gitu? Ada monyet dirajam karena dia berzina. Nah pertanyaannya sejak kapan ada monyet nikah? Ini ajaran apa ini? Ini ajaran syariat model apa lagi nih monyet dirajam berzina nih? Itu yang merajamnya siapa? Itu coba ditampilkan dulu. Yang merajamnya siapa? Yang merajamnya siapa itu? Siapa Malik? Jangan begitu. Oke. Yang merajam siapa? Tampilkan aja. Yang merajam siapa? Coba lihat dulu. Pertanyaan? Ya yang merajam bukan Awi lah, udah pasti bukan Awi, kan Awi bukan monyet. Gak tahu kalau Awi ngerasa. Silakan, enggak apa-apa ini. Ya nggak apa-apa, aku mute aja, aku mute. Coba kalian mau jawab atau mau lanjut pertanyaan orang selanjutnya? Kita tertawa Pak Dokter? Boleh. Ya lucu aja itu pertanyaannya itu. Nggak apa-apa itu. Coba itu tampilkan teks aslinya biar kita pelajari. Enggak, itu monyet dengan monyet itu juga bukan hadis, itu bisa itu bukan hadis. Riwayat monyet dengan monyet aja itu tidak usah ditanggapi itu bagi Sub, itu bukan. Ada memang yang melihat itu sehingga dia ikut melempar hadis, karena itu perbuatan yang tidak menyenangkan sama monyet. Monyet aja melihat tidak senang melihat monyet berzina gitu, apalagi manusia gitu. Udah. Oke, sekarang Yohanes ya. Maju ke depan ya Pak Iti penunggang kuda. Silakan Pak Yohanes dibuka. Ya, Pak Yohanes. Sudah Bang Malik sudah cukup menghibur tadi Bang Malik. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya ini mungkin saya mengomentari Bang Awi dikit ya. Karena tadi sempat menyampaikan ke dokter ya, Pak Dokter. Pak Yohanes, tugasnya apa bertanya, bukan mengomentari. Tugas Anda bertanya. Enggak, ini sedikit aja. Karena gini loh, tadi dibilang langsung pertanyaan kalau aja, Pak. Anda bertanya aja, saya komentari, bukan langsung tugas Anda pertanyaan aja. Ya, di sini karena memang bukan bagian Kristen menjawab, Pak Yohanes. Makanya tadi saya juga bicara. Mohon maaf Pak Yohanes, Kalau yang boleh mengomentari saya itu cuma Pak Langit, Pak Pras, Pak Hin. Anda bukan kapasitasnya. Yang boleh mengomentari saya itu cuma Pak Langit, Pak Pras, ya langsung Pak Hin, pertanyaan aja Pak Yohanes. Ini aja lah, udah tampil ya? Ya udah. Jadi tampil apa? Di layar udah tampil. Ya oke. Udah tampil. Ya di QS 482 itu kan disebutkan bahwa maka apakah mereka, saya baca terjemahnya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran kalau sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah.
tentulah mereka dapati banyak pertentangan di dalamnya. Ya. Dikatakan bahwa Al-Quran berasal dari sisi Allah kan, terjaga dari semua kesalahan kan, intinya gitu, dan semua isi adalah pewahyuan. Jadi kalau ada pertentangan berarti kan gugur kan gitu ya. Merefer ke ayat di atas, mungkin tolong dijelaskan ya. Ini ada beberapa saja, saya nggak sebutkan semua ya, sebenarnya banyak. Contoh misalnya salah satu dari 99 nama Allah adalah Maha Benar. Nah sekarang coba kita bandingkan dengan di QS 830, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ada juga di QS 354 ya, saya nggak usah. Ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa ada kata sebenarnya makar ya sebenarnya, MKR. Nah ini ada ketidaksesuaian dengan pernyataan bahwa Allah itu maha benar gitu, kok ada melakukan itu tipu daya. Kemudian yang kedua, apakah ayat Al-Quran yang semuanya wahyu dari Allah dapat diganti atau diubah? Di dalam QS 6 ayat 115 itu disebutkan, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Namun ini kontradiksi dengan di QS 2 ayat 106 gitu ya, di mana dan di QS 16 ayat 101 ya, saya percepat aja supaya waktu. Ini menunjukkan ada ayat-ayat yang diganti oleh Allah sendiri gitu loh. Kemudian di dalam yang ketiga, katanya Al-Quran sudah dimudahkan dengan bahasa Arab ya, misalnya QS 1997. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Nah, jika demikian, kenapa ada ayat-ayat di dalam Quran itu yang nggak dimengerti gitu isinya? Ya, itu ada contoh ya di QS 31, 71 ya, 10.1, 19.1 gitu. Kemudian cukup. Kalau menurut saya cukup, karena nanti ada yang bertanya lain lagi. Jadi 3 aja itu cukup panjang untuk dijawab oleh orang-orang teman-teman. Nanti kesempatan selanjutnya minggu depan mungkin kamu mau tanya lagi. Oke, gitu ya Pak Penunggang ya. Dan ada ya, 3 aja cukup. Terakhir satu aja. Enggak, 3 aja cukup. Karena itu pertanyaan itu kamu udah cukup, nanti kalau ada kekurangan kamu tambahin. 3 itu aja cukup. Oke. Halo. Dari Pak Dokter aja kalau sudah gitu. Ya silakan narasumber Muslim. Ya. Sumber Muslim. Boleh pertanyaan saya duluan pertama, ya. kedua, ketiga. 1, 2, 3. Oke, Pak Johannes tolong disimak dulu ya, jangan disanggah. Ya, nanti kalau ada waktu lagi Pak Yohanes saya kasih lagi. Oke. Silakan. Iya. Duh, saya mau jawab punya Malik tadi padahal. Tidak usah. Loh, ada loh jawabannya. Enggak usah Pak. Nanti Silakan gitu. Kita sudah pindah ke penanya berikutnya nih, tidak usah dijawab itu. Silakan Bang Yusuf. Oke, sebelum ditambahkan oleh Ustadz Wafi, Gurunda. Ya, oke. Itulah tadi teman-teman diskusi kita ya. Kita mampir ke Zoom mereka. Jadi seperti yang pernah saya katakan teman-teman, ini nasihat ya, bukan saya ngatur-ngatur ya. Jangan pernah bermain ke Zoom mereka kalau kalian tidak bisa merelay ke channel kalian. Kenapa? Karena kalian nanti tidak punya dokumentasi, hanya mereka yang punya dokumentasi macam itu, ya. Jadi di satu sisi juga meramaikan juga kalau kalian hanya main ke channel mereka tapi kalian tidak punya channel sendiri, artinya channel mereka jadi rame, sedangkan channel kalian itu tidak ada, begitu loh. Nah ini hal-hal yang saya katakan bahwa pentingnya memiliki channel untuk main ke channel mereka.